Oke, mari kita kembali mempelajari suatu teks cerita sejarah dengan membandingkan teks cerita sejarah ini dengan novel sejarah. Yang menjadi titik sasaran kita adalah penceritaan teks cerita sejarah lewat novel sejarah. Kita akan lihat perbedaan dari antara kedua hal ini. Secara spesifiknya, kita akan lebih memahami seperti apa bentuk-bentuk sebenarnya cerita sejarah dibanding dengan novel sejarah ini. Teks cerita sejarah itu dituntut kepada hal-hal yang memang pernah ada ataupun yang benar-benar terjadi. Teks cerita sejarah itu seperti apa di masa lampau, itulah yang harus terkuak di masa kini tanpa ada unsur rekayasa. Teks cerita sejarah ini adalah cerita yang pernah ada dan yang pernah terjadi. Kita boleh lihat membandingkan novel sejarah. Novel sejarah ini dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau juga yang tak pernah terjadi. Jadi semua bersumber pada suatu rekaan atau hayalan semata. Di dalam novel sejarah itu biasanya diselipkan dengan adanya imajinasi-imajinasi. Maka cerita sejarah ini dibagi dua dengan konteks, yaitu fiktif dan non-fiktif. Maka novel sejarah ini yang terbentuk dari suatu susunan fiktif atau yang disebut dengan rekaan. Yang mana tadi teks cerita sejarah itu adalah kebalikan dari novel sejarah ini yang menceritakan benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Oke, kita akan melihat kembali perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah ini. Pada teks cerita sejarah, sejarawan akan terikat pada suatu keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya, tidak dapat ditambah-tambahi atau kamu membuat suatu reka. Di dalam teks cerita sejarah itu harus memang seperti apa yang terjadi di masa lampau, itulah yang akan terjadi di masa sekarang dalam konteks penceritaan cerita teks sejarah ini. Kamu tidak boleh atau jangan sesekali untuk menambah teks cerita sejarah, karena nanti teks cerita sejarah ini apabila kamu membuat suatu penambahan atau rekaan, itu sudah mengarahkan kepada suatu hal yang fiktif, yang dimana itu adalah bagian dari teks cerita novel sejarah. Kita beranjak kepada pembandingan untuk novel sejarah. Novel sejarah yang berisikan adalah novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya. Jadi landasan dasar novel sejarah ini adalah tetap berhayal, rekaan, imajinasi yang membuat suatu penarikan di dalam penceritaan teks sejarah tersebut melalui novel sejarah ini. Biasanya imajinasinya akan berisikan mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Maka itu, novel sejarah akan membuktikan lewat penarikan cerita ini yang akan dihubungkan dengan daya imajinasi sang novelis. Oke, untuk ini sudah lebih jelas kita akan tahu membandingkan antara novel sejarah dengan teks cerita sejarah. Belum cukup sampai di situ, kita perhatikan untuk teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah akan memiliki hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Perlu kamu rekonstruksi. Artinya,
hubungan-hubungan yang ada di dalam teks cerita sejarah harus kita perhatikan kembali, paling sedikit hubungan kronologisnya. Bagaimana penceritaan suatu teks cerita sejarah yang terjadi di masa lampau, kita harus perhatikan dan kita hubungkan masuk ke dalam suatu hubungan kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa ada sekarang dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna untuk sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Jadi jelas sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dapat diketahui hal-hal yang terjadi di masa lampaunya. Maka untuk itu teks cerita sejarah harus perlu direkonstruksi. Kita memperhatikan kembali suatu hubungan, baik itu secara koherensi ataupun kita memperhatikan lewat kronologisnya di masa lampau. Nah, bagaimana dengan novel sejarah? Novel sejarahnya adalah faktor perekayasaan. Pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kekuatan atau koherensi dan sekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Jadi novel sejarah penuh dengan faktor-faktor perekayasaan yang dibuat oleh sang pengarang. Tujuannya hanya satu, yaitu mewujudkan cerita sebagai suatu dasar atau basic, atau juga boleh kita katakan dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu hubungan timbal balik yang kita sebut dengan koherensi, hubungan yang satu dengan hubungan yang lainnya, yang sesekalinya ada suatu relevansi dengan situasi sejarah. Maka jelas perbedaan novel sejarah dengan teks cerita sejarah. Nah, kita perhatikan teks cerita sejarah juga akan berisikan pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakat. Kesemuanya ini adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, artinya sekian banyak perbedaan yang telah terpaparkan. Bahasa sederhana yang boleh kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah ini sebenarnya harus berisikan dengan situasi kenyataan yang pernah terjadi. Situasi-situasi yang pernah terjadi ini adalah cerminan dari teks cerita sejarah. Bagaimana dengan bahasa sederhana yang dimiliki oleh novel sejarah? Apa yang boleh kita simpulkan? Sama saja, di dalam novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Oke, sekarang kamu sudah mengetahui lebih jelas kan? Karena di dalam novel sejarah boleh kita ambil kesimpulan bahwasanya novel sejarah ini tetap berada di posisi landasan dasar hasil imajinasi, atau boleh yang ditambah-tambah dengan suatu rekaan dari penceritaan teks sejarah. Kita bercerita tentang teks cerita sejarah itu berdasarkan imajinasi sang pengarang. Hasil imajinasinya ini akan memperindah atau yang disebut dengan kamus daya penarik suatu penceritaan teks tersebut. Maka saya harap dengan penceritaan novel sejarah dan teks cerita sejarah tadi, kamu dapat memahami perbedaan lewat perbedaan yang lebih spesifik, yang lebih signifikan untuk menerangkan perbedaan antara cerita sejarah dengan novel sejarah.